kita membuktikan bahwa kita tidak dirubahkan di awan-awan. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23 Rasul Paulus katakan, semoga Allah dan Mesias telah menguduskan kamu, dan semoga tubuh, jiwa, dan roh tidak bercacat waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan di kutipan Last Day Event katakan, kalau mau hidup kudus di surga, kita harus hidup kudus di bumi ini. Artinya kita tidak akan dirubahkan lagi di saat kita mati dan dibangkitkan. Karena hari-hari kita lah yang menentukan, waktu kita hidup yang menentukan kita punya watak dan kita punya karakter. Karena di kutipan bilang, Tuhan Yesus tidak merubah karakter. Artinya kita harus rubah karakternya dari sekarang. Dan dibilang untuk supaya kita diperlengkapi untuk hidup di surga, kita harus hidup dengan watak yang karakter yang sama. Artinya tidak ada Yohanes diubah. 17:3, kehidupan kekal itu jika kita mengenal satu Bapa dan satu anaknya, Yesus Kristus. Nah, pengertian yang benar ini diperolehnya di bumi, bukan di awan-awan. Sebagaimana karakter kita juga diperolehnya di bumi, bukan di awan-awan. Karena karakter itu dibentuk butuh belajar dan mengambil waktu untuk mengerti tentang pengertian yang benar Bapa dan anak. Jadi kita mau membuktikan bahwa karakter tidaklah diubahkan di awan-awan. Yang pertama yang harus kita mengerti ialah bahwa God tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya selalu sama. Jadi kalau God menyikapi sesuatu, berkata sesuatu, nggak ada perubahan sama sekali. Dan kita tahu di Yesaya 46 ayat 10 mengatakan bahwa untuk mengetahui apa yang ada di akhir, kita bisa ketahuinya melalui yang sudah pernah terjadi, yaitu di awal. Mari kita lihat apa yang terjadi di awal. Kita tahu Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat 6 mereka jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu kehilangan kemuliaan, Roma 3 ayat 23. Dan kemuliaan itu ialah karakter. Jadi karakter yang telah mereka kehilangan karena mereka menerima benihnya setan menghasilkan mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Nah, pertanyaannya, kalau karakter itu diubahkan di awan-awan, kenapa Tuhan harus mengeluarkan Adam dan Hawa dari Taman Eden? Kenapa karakter tidak dirubahkan di awan-awan? Karena dirubahnya itu adalah sekarang, di probationary time. Dan kalau di awan-awan itu nanti. Artinya yang menentukan kita naik di awan-awan adalah sekarang. Jadi pernyataan yang bilang bahwa karakternya dirubahkan nanti atau di awan-awan itu tidaklah benar atau tumbang. Karena yang menentukan adalah apakah kita merubah cacat-cacat karakter kita sekarang sebelum di awan-awan nanti. Kita mau buktikan bahwa kita tidak dirubahkan di awan-awan. Di kutipan Signs of the Times Agustus 29, 1892 paragraf 1 dikatakan, sekarang adalah hari probation kita dan harus menyempurnakan karakter kita untuk berdiri di hari penghakiman nanti. Karena ketika Tuhan Yesus datang, tidak ada lagi karakter yang dirubahkan. Dan mereka yang masih hidup di bumi ini, yang karakternya tidak bercacat dan kudus, akan menyongsong Kristus di awan-awan. Di 1 Tesalonika 3 ayat 13, kita tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kita. Jadi karakter kita sudah harus terjadi di dalam masa probation sekarang, tidak dirubahkan di awan-awan. Saudara, kita akan membuktikan bahwa karakter kita tidak bisa dirubah di awan-awan. Kenapa? Karena di Lukas 18 ayat 8 itu Tuhan Yesus bilang waktu dia datang kedua kali, dia akan mencari orang yang beriman di bumi. Nah, jadi orang yang beriman itu orang yang Matius 4 ayat 4, mereka yang hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan apabila
karakter itu diubah di awan-awan, kita bisa bilang Tuhan itu tidak memiliki kasih dan tidak adil. Sebab waktu Adam jatuh dalam dosa dan terpisah dari Tuhan, seharusnya Tuhan ubahkan langsung karakter mereka. Dan bukti bahwa tidak bisa diubah di awan-awan, karena Tuhan pun tidak mengubah karakter dari Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa.